Yuk like dulu terus share ke grup atau story kalian. Novel Askadina nunggu dukungan kalian nih. Makasih ya. Bab 7441. Wu Bolin yang menjadi kepala Istana Wuhan mengatur ulang dan merestrukturisasi struktur internal Istana Wuhan. Pertama, dia memerintahkan pembongkaran laboratorium kutub seluas hampir 100 meter persegi, mengosongkan semua barang di dalamnya, dan kemudian menggunakannya sebagai kamar tidurnya sendiri. Ruangan itu disebut kamar tidur, tetapi sebenarnya adalah tempat untuk meditasi dan kultivasi. Lagi pula, bagi seseorang dengan tingkat kultivasi seperti dia, tidur bukanlah lagi kebutuhan pokok. Kedua, ia menggabungkan asrama anggota tim peneliti Jepang. Sebelumnya, beberapa pemimpin dapat tinggal di kamar tunggal, tetapi sekarang semuanya telah diubah menjadi kamar untuk 4 orang. Asrama yang paling dekat dengan istananya telah dikosongkan sepenuhnya, sehingga menciptakan lapisan isolasi fisik tambahan antara dirinya dan yang lain. Namun, Wu Bolin tidak terus terbuai dalam ketenaran kosong dan ilusi dipuja oleh puluhan orang. Setelah renovasi internal sederhana, ia meminta Kohei Kikuchi untuk menemukan peta Antartika terbesar dan paling detil, dan mulai merencanakan arah eksplorasi masa depan di peta tersebut untuk mencari gerbang kenaikan yang legendaris. Ia menginstruksikan Kohei Kikuchi untuk menandai area dalam radius 50 km dari semua stasiun penelitian Antartika pada peta menggunakan kompas, berdasarkan situasi aktivitas manusia di Antartika, dan kemudian untuk menandai area dalam radius 100 km dari kutub selatan juga menggunakan kompas. Sambil memperhatikan lingkaran-lingkaran yang tersebar di peta, Wu Bolin memusatkan perhatiannya pada area yang paling jauh dari lingkaran-lingkaran tersebut, atau area di mana tidak ada lingkaran sama sekali. Ia merasa bahwa manusia modern telah menjelajahi Antartika selama bertahun-tahun, dan stasiun penelitian ini serta daerah di sekitar kutub selatan pasti telah dijelajahi oleh mereka. Bahkan jika ada peninggalan para kultivator, kemungkinan besar sudah ditemukan sejak lama. Oleh karena itu, ia berencana untuk mengabaikan tempat-tempat ini dan fokus pada tempat-tempat yang jarang dikunjungi manusia, atau bahkan tempat-tempat yang hampir mustahil untuk dijelajahi manusia. Awalnya, dia berpikir akan pergi sendirian, karena selama berada di darat, lingkungan seperti ini sama sekali tidak akan menjadi masalah baginya. Namun ia segera menyadari masalah serius. Ia kesulitan menemukan jalan di tengah malam kutub Antartika. Lagi pula, dengan begitu banyaknya pekerja lepas dari Jepang, mengapa tidak memanfaatkan mereka sebaik-baiknya? Jadi, dia menggunakan spidol merah untuk melingkari beberapa area di peta besar itu, lalu menunjuk ke area terdekat dan bertanya kepada Kikuchi Kohei. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berkendara ke sini? Kohei Kikuchi mengukur jarak di peta dengan penggaris, lalu menghitungnya menggunakan kalkulator. Dia berkata, "Melaporkan kepada guru, jaraknya sekitar 300 km ke sini. Namun kita perlu melewati beberapa gunung, jadi jarak totalnya sekitar 400 km. Perjalanan dengan mobil salju akan memakan waktu 2 hari. Wu Bolin berkata dengan tenang. 400 km terlalu jauh untuk ditempuh dalam 2 hari. Pergilah dan bentuk tim yang terdiri dari 10 orang dengan 3 mobil. Kita akan berangkat dalam 2 jam dan harus tiba dalam waktu 24 jam. Tanpa ragu-ragu, Kikuchi Kohei langsung berkata dengan hormat. Baik guru, saya akan segera mengatur semuanya. 2 jam kemudian, sebuah tim beranggotakan 10 orang telah berkumpul di halaman Istana Wuhan. Mereka menyiapkan 3 kendaraan salju beroda rantai, yang sangat besar dan masing-masing dapat memuat 10 orang. Wu Bolin naik di 1 mobil, sementara Kikuchi Kohei menjadi pengemudi, dan penumpang lainnya naik di 2 mobil lainnya. 3 mobil salju melaju keluar dari perkemahan dan menuju ke pegunungan yang berjarak ratusan kilometer. Kendaraan Wu Bolin berada di tengah konvoi. Dia tidak bergegas bermeditasi dan berlatih. Sebaliknya, dia duduk di kursi penumpang, memandang benua luas yang tertutup es di sekitarnya, dan bertanya kepada Kikuchi Kohei. Kikuchi, seberapa tebal lapisan es di Antartika? Lapisan es? Kohei Kikuchi terdiam sejenak, lalu berkata. Maksudmu tudung es kan? Wu Bolin melambaikan tangannya. Itu sama saja. Saya hanya ingin tahu seberapa tebal lapisan es antara lapisan es dan daratan sebenarnya. Kohei Kikuchi berpikir sejenak dan berkata. Sebagian besar daratan datar di Antartika terdiri dari lapisan es yang terbentuk sepenuhnya dari air laut beku, dengan ketebalan rata-rata lebih dari 2000 meter. 2000 meter? Wu Bolin agak terkejut. Seperti kata orang-orang zaman dahulu, dibutuhkan lebih dari 1 hari yang dingin agar es membeku sedalam 3 kaki, dan 3 kaki itu hanya sekitar 1 meter.
Namun, lapisan es di sini rata-rata memiliki ketebalan lebih dari 2000 meter. Jika gerbang kenaikan yang legendaris tidak berada di lapisan es, melainkan di daratan di bawahnya, bukankah kita perlu menjelajah sejauh 2000 meter ke dalam es untuk menemukannya? Memikirkan hal ini, Wu Bolin merasa putus asa. Setelah melihat peta Antartika, dia sudah tahu betapa luasnya benua itu. Awalnya dia mengira pencarian petunjuk akan dilakukan di lapisan es yang meliputi jutaan kilometer persegi. Tetapi sekarang tampaknya dia akan mencari di hamparan es dan salju yang luas, membentang jutaan kilometer persegi di permukaan dan mencapai kedalaman 2 kilometer. Tingkat kesulitan ini dapat digambarkan sebagai neraka. Namun, meskipun tingkat kesulitannya sangat berat, Wu Bolin tetap tidak berniat menyerah. Dia tahu betul bahwa di bawah perintah Victoria, dia tidak punya kesempatan untuk lolos dari kendalinya. Jika dia tidak dapat menemukan jalan menuju keabadian, dia mungkin bahkan tidak akan hidup lebih lama dari Victoria. Oleh karena itu, Antartika mungkin adalah kesempatan terbaiknya. Jadi, diam-diam dia bersumpah bahwa selama gerbang kenaikan yang legendaris itu benar-benar ada, dia akan menemukannya dimanapun letaknya. Setelah perjalanan tanpa henti selama 24 jam penuh, ketiga mobil salju itu akhirnya tiba di lokasi yang telah ditentukan oleh Wu Bolin. Tempat ini terletak di jalur pegunungan yang menghadap ke utara, di mana angin dingin bertiup sangat kencang. Setelah keluar dari mobil, Wu Bolin berjalan di atas gletser. Setelah beberapa langkah, dia berhenti, menekan telapak tangannya ke permukaan es, dan melepaskan energi spiritualnya untuk menjelajahi dan merasakan situasi, serta struktur di bawah lapisan es. Dengan kekuatan Wu Bolin, jika energi spiritualnya menyebar melalui udara, tidak ada pergerakan dalam radius 10 km yang akan luput dari persepsinya. Namun ketika berhadapan dengan lapisan es setebal lebih dari 2000 meter, daya transmisinya berkurang secara signifikan. Apalagi menjelajahi area di bawah lapisan es dalam radius 10 km, bahkan setelah energi spiritualnya dilepaskan dan menembus es hingga mencapai tanah berbatu, jangkauan penyebarannya hanya sekitar 3 atau 4 mil. Melihatnya mengelus es dengan tangannya dan alisnya berkerut, Kohei Kikuchi yang setia kepadanya tak kuasa bertanya dengan cemas, "Masato, apa yang kau lakukan?" Wu Bolin berkata dengan tidak sabar, "Ini bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berkata kepada Kohei Kikuchi, "Masuk ke dalam mobil dan berkendara lurus ke selatan sejauh 2 kilometer." Kohei Kikuchi segera mengangguk dan berkata dengan hormat, "Saya patuh." Kemudian dia langsung memanggil yang lain untuk naik ke bus. Wu Bolin kembali ke mobil, terus mendesah dan mendecakkan lidah. Ia tak kuasa berpikir. Setiap eksplorasi hanya mencakup area sekitar 2 kilometer. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjelajahi seluruh benua Antartika? Terlebih lagi, energi spiritual yang dikonsumsi setiap kali kita menjelajahi kedalaman lebih dari 2000 meter sangat besar. Jika ini terus berlanjut, energi spiritual kita akan habis, dan kita tidak akan bisa mengisinya kembali. Bukankah kita tidak punya pilihan selain menyerah? Saat mengemudi, Kohei Kikuchi tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Masato, ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Kenapa kau tidak bercerita padaku, dan lihat apakah aku bisa membantumu?" Wu Bolin mencibir, "Kendarai mobilmu dengan benar. Ini bukan urusanmu. Kalau kau bicara lagi, lidahmu akan kupotong." Melihat bahwa Kikuchi Kohei tampak agak marah, Kikuchi Kohei langsung tidak berani berkata apa-apa lagi. Wu Bolin tidak menyadari bahwa penelitian ilmiah Antartika modern telah memiliki sesuatu yang disebut radar es. Perangkat ini memiliki kedalaman deteksi 2 hingga 5.000 meter dan dapat mendeteksi struktur di bawah permukaan es. Banyak cekungan subglasial, batuan dasar, danau, dan bahkan retakan es dapat dideteksi olehnya. Jenis radar ini hadir dalam 2 bentuk, berbasis darat dan udara. Radar berbasis darat seperti namanya, dioperasikan dan digunakan di darat, sedangkan radar udara digunakan dengan cara diangkat ke udara oleh pesawat terbang atau drone. Kedua jenis peralatan ini ada di stasiun penelitian Jepang, yang sekarang menjadi Istana Wuhan. Namun, penggunaan radar es berbasis darat tidak terhambat oleh musim dingin saat ini, yang mencegah pesawat terbang untuk beroperasi. Jika Wu Bolin memberitahu Kikuchi Kohei tentang kebutuhannya, Kikuchi Kohei pasti akan langsung merekomendasikan radar es berbasis darat kepadanya. Dia hanya perlu kembali dan memasang radar tersebut pada kendaraan, dan dia dapat melakukan deteksi di sepanjang jalan, yang akan jauh lebih efisien daripada Wu Bolin mencarinya sedikit demi sedikit sendiri. Sayangnya, Wu Bolin, yang telah mengasingkan diri selama seabad, tidak banyak membaca buku, dan tidak memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi modern, sehingga tidak tahu apapun tentang hal-hal ini.
Ia bahkan memiliki rasa superioritas yang luar biasa, percaya bahwa selain energi spiritual, tidak mungkin ada orang yang dapat mendeteksi apa yang ada di bawah lapisan es sedalam lebih dari 2000 meter. Bab 7442. Saat Wu Bolin menjelajahi lapisan es Antartika menggunakan metode yang paling primitif, Charlie telah mengasingkan diri di stasiun penelitian Nordik selama 20 hari. Selama 20 hari itu, ia berlatih mudra tata kata matahari agung hampir tanpa henti. Yang mengejutkannya, seiring ia semakin mahir dalam gerakan tangan Buddha Vairocana, kecepatan sirkulasi darahnya meningkat pesat, dan laju pertumbuhan energi spiritualnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Menurut Yeremia Yun dan Song Ryu, gerakan segel tangan Charlie sudah jauh lebih cepat daripada mereka. Ketika Charlie menyelesaikan 80 gerakan segel tangan, Yeremia Yun baru menyelesaikan kurang dari 30. Sedangkan Song Ryu bahkan lebih lambat, dan mungkin belum menyelesaikan 20 gerakan pun. Bagi Charlie, begitu ia menguasai segel tangan ini, segel tersebut seolah terukir dalam pikirannya, bahkan melampaui kemampuan refleks otot. Seringkali begitu satu segel tangan dibuat, 4 atau 5 segel tangan lainnya sudah dipersiapkan di alam bawah sadarnya. Lambat laun, Charlie menyadari bahwa ia tampaknya memiliki bakat luar biasa untuk jenis segel tangan ini, dan sepertinya ada energi misterius di tubuhnya yang membantunya bergerak semakin cepat. Dalam waktu 20 hari, energi spiritual di dalam tubuhnya telah pulih ke tingkat kelimpahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika energi spiritual di tubuhnya begitu melimpah, hingga tak ada tempat untuk menyalurkannya, Charlie membuka matanya dan melihat Yeremia Yun dan Song Ryu masih duduk bersila dan berlatih seil tangan. Kemudian dia diam-diam bangkit dan berjalan keluar dari ruangan terpencil itu. Setelah mencapai batas energi spiritualnya, dia mulai mempertimbangkan untuk membuat kesepakatan lain dengan entitas misterius itu. Lalu dia pergi ke jendela dan melihat keluar. Di luar terbentang malam yang tak berujung, dan aurora borealis magis yang membentang hingga ke cakrawala. Malam yang telah bersama malam selama separuh hidupnya. Iklim di Antartika semakin dingin, dan aurora menjadi semakin sering muncul dan meliputi area yang lebih luas. Saat ini, aurora muncul hampir 24 jam sehari dan tidak akan berhenti selama berbulan-bulan. Jadi dia memutuskan untuk memanggil Yeremia Yun dan Song Ryu dan mengajak mereka menunggu di bawah aurora untuk melihat apakah ada jejak tangan baru yang muncul. Ketika Maria Lin melihatnya, dia dengan gembira melangkah maju dan bertanya, "Tuan muda telah keluar dari pengasingan. Bagaimana perasaan Anda beberapa hari terakhir ini?" Charlie tersenyum dan berkata, "Bagus, kau tampaknya semakin mahir dalam mudra tata gata matahari agung. Aku hanya ingin tahu berapa lama kau mengasingkan diri kali ini." Maria Lin berkata dengan tegas, "Tuan muda telah mengasingkan diri selama 20 hari dan 3 jam. Sampai jumpa." Charlie agak terkejut. Baginya, masa pengasingan bagaikan mimpi panjang. Ia tidur, bermimpi, dan bangun, merasa sulit untuk memahami atau mengingat dengan tepat berapa banyak waktu telah berlalu. Sesaat kemudian, dengan kepedihan hati yang tak tersembunyikan, ia bertanya kepada Maria Lin, "Kau pasti sangat kesepian tinggal sendirian di malam kutub ini selama 20 hari. Maria Lin tampak terkejut dan bingung, dengan sedikit emosi. Dia tidak menyangka bahwa ketika Charlie mengetahui bahwa begitu banyak waktu telah berlalu, pikiran pertamanya adalah merasa kasihan padanya. Terharu, ia berpura-pura tenang dan berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Muda. Saya baik-baik saja selama 20 hari terakhir ini. Lagi pula saya telah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan sudah terbiasa sendirian." Tidak, itu tidak benar. Charlie membongkar kebohongannya tanpa ragu dan berkata dengan serius, "Jika kau benar-benar terbiasa sendirian, kau tidak akan mengadopsi begitu banyak anak yatim dan tetap menjaga pak tua paker di sisimu." Maria Lin tiba-tiba tersentuh oleh kata-kata itu, dan matanya tanpa sadar memerah dan berlinang air mata. "Aku takut sendirian, itu benar. Lagi pula, dia adalah seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun, dengan hati yang juga berusia 17 atau 18 tahun dan telah hidup selama 400 tahun. Bahkan seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun pun akan takut sendirian di rumah, apalagi seseorang yang telah mengembara selama ratusan tahun. Merasa tak kuasa menahan tangis, ia tak punya pilihan selain berbalik dan menyeka air matanya dengan membelakangi Charlie. Charlie tak kuasa menahan diri untuk melangkah maju, dengan lembut merangkul bahunya, memandang aurora di luar jendela dan bertanya padanya, "Kau tidak bisa berkultivasi tetapi kau telah mencapai keabadian. Keabadian seperti itu pasti sangat sulit bagimu." Tubuh Maria Lin yang lembut sedikit bergetar, lalu ia diam-diam menyandarkan kepalanya di dada Charlie.
Aurora borealis yang menakjubkan, yang terpantul melalui air matanya, tampak semakin seperti mimpi. Ia sedikit membuka bibirnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan muda, bagiku, keabadian adalah pengalaman luar biasa yang tak pernah kulewatkan. 400 tahun, lebih dari 100.000 hari dan malam, matahari terbit dan terbenam, langit terang dan redup, dan aku tak pernah melewatkan satu hari pun." Sebagai perbandingan, sebagian besar kultivator menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam pengasingan yang panjang. Bahkan jika mereka telah hidup selama ribuan tahun, matahari terbit dan terbenam yang benar-benar mereka alami mungkin lebih sedikit daripada yang telah kualami. Charlie tiba-tiba terdiam kaku. Awalnya dia mengira pengasingannya selama 20 hari hanyalah mimpi, sementara dia harus menanggung kesulitan selama 20 hari di sini yang pasti sangat berat baginya. Dia tidak pernah menyangka Marialyn akan memandang masalah ini dengan cara seperti itu. 20 hari pengasingan dan kata-kata Marialyn membuatnya semakin mengerti mengapa kultivasi adalah hal yang berlangsung selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Sebenarnya, langit itu adil. Meskipun para kultivator hidup lama, mereka seperti penyu laut, memperlambat laju segala sesuatu. Jika Anda ditakdirkan untuk hidup selama 100 tahun dan hanya melihat 36.500 matahari terbit dan terbenam, dan Anda memperpanjang waktu antara setiap matahari terbit dan terbenam menjadi 10 hari, sepertinya Anda telah hidup selama 1000 tahun, tetapi pengalaman indah yang Anda alami hanya berlangsung selama 100 tahun. Begitu seorang kultivator memulai kultivasi, tidak peduli berapa lama hidup mereka akan kehilangan suka dan duka yang seharusnya dialami manusia, dan mereka juga akan kehilangan pengalaman indah menjelajahi dunia. Seperti Meng Changseng yang mencari gua untuk berkultivasi selama ratusan tahun, kemungkinan besar dia tidak akan merasakan kesenangan apapun. Meng Chang hidup selama 1000 tahun, dan kemungkinan besar ia secara pribadi mengalami kurang dari 36.500 kali matahari terbit dan terbenam. Sekalipun 1000 tahun berlatih memberinya kekuatan melebihi orang biasa, lalu apa? Dia melewatkan begitu banyak momen indah, dan pada akhirnya, dia berubah menjadi debu dengan kemampuan luar biasanya. Bukankah itu sia-sia dan menyiksa? Untungnya Charlie sebenarnya tidak mengejar keabadian. Motivasi terbesarnya dalam kultivasi adalah untuk sepenuhnya membasmi masyarakat dinasti Qing dan membalaskan dendam orang tuanya. Setelah membalas dendam atas musuh besarnya, dia lebih memilih menghabiskan sisa waktunya untuk menjalani hidup seperti Marialyn daripada membatasi diri pada kultivasi tanpa akhir. Keduanya berpelukan di dekat jendela untuk waktu yang lama sebelum Charlie menghela napas pelan dan berkata, "Jika aku berhasil membalas dendam, aku tidak akan pernah mengasingkan diri lagi, bahkan sehari pun. Aku ingin seperti Nona Lin dan tidak melewatkan satu hari pun yang indah." Duduk. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya, di padang gurun Antartika, U Bolin melanjutkan eksplorasi khususnya. Selama 20 hari terakhir, dia telah mencari petunjuk di seluruh Antartika, tetapi belum menemukan sesuatu yang berharga. Ia berspekulasi bahwa apa yang disebut gerbang kenaikan sebenarnya bukanlah semacam formasi yang memungkinkan orang untuk naik ke surga dari bumi. Gagasan yang lebih masuk akal adalah bahwa setelah berakhirnya era Dharma, sekte terkuat di bumi pada saat itu membawa para kultivator mereka ke benua ini untuk melakukan pertarungan terakhir. Beberapa kultivator berhasil menaiki kereta terakhir menuju pencerahan dari sini, sementara yang lain tertinggal di bumi untuk mati sendirian. Setelah anggota yang tersisa meninggal dari generasi ke generasi, sekte tersebut lenyap dari muka bumi. Beberapa dari mereka meninggalkan Antartika dan kembali ke dunia fana untuk menjalani sisa hidup mereka, membawa serta legenda gerbang kenaikan. Jika spekulasi saya benar, maka sekte itu pasti memiliki tempat pelatihan di Antartika. Sebagai sekte terkuat di bumi sebelum berakhirnya era Dharma, tempat ini pasti telah meninggalkan sejumlah besar teknik kultivasi, artefak magis, dan material tingkat tinggi untuk kultivasi. Asalkan aku bisa menemukan reruntuhan sekte itu, jalan kultivasiku pasti akan menjadi jelas. Namun, di benua Antartika yang luas, pencarian seperti itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Setelah 20 hari pencarian yang sia-sia dan membuang banyak energi, akhirnya ia mendapat terobosan. Ia memanggil Kohei Kikuchi dan bertanya, "Kau seorang ilmuwan, kau pasti tahu banyak tentang Antartika, kan?" Kohei Kikuchi dengan rendah hati berkata, "Seharusnya saya tahu lebih banyak daripada orang kebanyakan." Wu Bolin dengan ragu bertanya, "Jika saya ingin mengetahui apa yang ada di permukaan lebih dari 2000 meter di bawah lapisan es Antartika, menurut Anda bagaimana hal itu dapat dicapai?" Kohei Kikuchi bertanya kepadanya, "Apa yang ingin Makoto ketahui? Seberapa besar ukurannya? Jika ukurannya lebih kecil, kami tidak punya ide bagus." Wu Bolin kemudian berkata,
Saya ingin menemukan kelompok bangunan yang terkubur di bawah lapisan es. Jika ada kelompok bangunan atau bangunan buatan manusia di bawah lapisan es, apakah Anda memiliki cara untuk menemukannya? Saya tahu itu pasti sangat sulit. Sebagai ilmuwan, apakah Anda memiliki ide yang dapat Anda coba untuk memecahkan masalah ini? Meskipun sudah mengatakan itu, Wu Bolin masih berpikir dalam hati. Aku ragu para ilmuwan ini punya solusi yang bagus. Ketika Kikuchi Kohei mendengar ini, dia menjawab seolah-olah menjawab pertanyaan, 1 ditambah 1 hasilnya berapa? Jika kita mencari target sebesar kompleks bangunan, kita bisa menggunakan radar es. Kita bisa melihat apa yang ada di bawah lapisan es hanya dengan sekali pemindaian. Belum lagi lapisan es murni yang dalamnya lebih dari 2000 meter. Bahkan lapisan batuan yang dalamnya beberapa ribu meter pun dapat ditemukan menggunakan metode eksplorasi seismik. Dengan menciptakan gelombang seismik secara artifisial, kita dapat melihat struktur geologi dalam radius 10 km. Jika ada kompleks bangunan buatan yang besar, kita juga dapat menemukannya menggunakan metode ini. Wu Bolin terkejut dan bertanya kepadanya, apakah kedua teknologi ini sulit untuk diimplementasikan? Kohei Kikuchi menggelengkan kepalanya. Tidak sulit. Kami memiliki radar es di kendaraan kami, dan pangkalan memiliki radar yang lebih canggih dengan jangkauan deteksi yang lebih luas. Jika kami perlu menggunakan survei seismik, pangkalan juga memiliki bahan peledak dan peralatan survei. Wu Bolin tampak terkejut. Mengingat kesulitan selama 20 hari terakhir, dia menjadi marah dan menampar Kikuchi Kohei di wajah, mengumpat, "Bajingan keparah, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal jika kau memiliki kemampuan sehebat itu?" Bab 7, 443. Tamparan Wu Bolin membuat Kikuchi Kohei terlempar ke belakang. Hal ini hanya terjadi karena Wu Bolin menahan diri. Jika tidak, wajar saja jika dia menampar kepala Wu Bolin hingga babak belur. Kohei Kikuchi jatuh pingsan di salju. Wu Bolin melihat ini, mengumpat, dan berjalan mendekat. Melihat bahwa dia terluka parah dan benar-benar pingsan, dia mempertimbangkan untuk meninggalkannya sendirian, tetapi sekarang dia perlu mencari tahu teknologi baru yang disebutkan Kikuchi. Jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bergumam, "Sialan, aku harus membuang energi spiritualku untuk membangunkanmu setelah menamparmu. Tahu benar-benar sampah." Meskipun dipukuli dan dimarahi, kita tetap harus membantu jika diperlukan. Karena tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa menyalurkan sebagian energi spiritual ke tubuh Kikuchi Kohei untuk membantunya bangun dengan cepat. Setelah bangun tidur, Kohei Kikuchi menyentuh kepalanya yang bengkak seperti kepala babi dan masih merasa sedikit linglung. Wu Bolin tak sabar untuk bertanya kepadanya, "Kapan radar yang kau sebutkan itu bisa diaktifkan?" Kikuchi Kohei mengabaikan rasa pusingnya, segera berkata dengan hormat, "Melaporkan kepada guru, radar es siap diaktifkan kapan saja. Namun, saya perlu mengetahui jenis target apa yang ingin Anda deteksi, dan ukuran pastinya. Karena teknologi deteksi ini tidak terlalu akurat, dan tidak dapat mendeteksi objek yang sangat kecil." Wu Bolin berkata, "Yang saya cari adalah kota bawah tanah, atau lebih tepatnya, sebuah kota kecil di bawah tanah." "Kota bawah tanah?" Kohei Kikuchi bergumam tanpa sadar. Ini tidak mungkin. Lapisan es Antartika telah ada selama ratusan juta tahun. Jauh lebih lama daripada sejarah manusia. Bagaimana mungkin ada kota di bawahnya? Wu Bolin berkata, "Ini bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Tugasmu adalah percaya bahwa itu ada, dan menemukannya." Sembari berbicara, ia tak kuasa menahan diri untuk memberikan saran psikologis lain kepadanya. Mata Kohei Kikuchi langsung berbinar, dan dia berkata dengan tegas, "Masato yang asli benar. Antartika begitu luas. Pasti ada kota bawah tanah yang belum diketahui. Jika kita menemukannya, itu pasti akan menjadi penemuan luar biasa yang akan tercatat dalam sejarah." Pada saat ini, Kohei Kikuchi telah dicuci otaknya 2 kali oleh Wu Bolin, dan dalam keadaan ini, dia telah sepenuhnya memasuki fase fanatik. Fase hiruk-pikuk memiliki satu keuntungan dan satu kerugian. Keuntungannya adalah dapat menghasilkan eksekusi yang lebih kuat dari sebelumnya, sedangkan kerugiannya adalah seringkali menyebabkan hilangnya penilaian objektif karena hiruk-pikuk tersebut. Namun Wu Bolin sangat puas dengan sikapnya, jadi dia memerintahkannya, "Mulai sekarang, kau akan membawa anak buahmu dan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan kota bawah tanah ini. Mungkin ini bukan kota tradisional seperti yang kau kira, jadi kau harus memperhatikannya. Jika kau menemukan jejak aktivitas manusia di bawah tanah, segera beritahu aku." Kohei Kikuchi dengan bersemangat berkata, "Tidak masalah, jangan khawatir guru. Kami akan menyusun rencana eksplorasi, mengerahkan 3 tim darat dan melakukan eksplorasi ke 3 arah. Kami juga memiliki helikopter yang dapat dilengkapi dengan radar untuk pencarian saat cuaca memungkinkan. Kami akan berusaha menemukannya secepat mungkin.
Kemudian, Kohei Kikuchi segera memerintahkan semua pengendara mobil salju untuk menyalakan radar es mereka dan membagi orang-orang menjadi 3 tim, masing-masing menuju ke arah yang berbeda. Setelah radar es dikerahkan, jangkauan dan kecepatan eksplorasi akan meningkat secara eksponensial. Kikuchi Kohei berencana menggunakan radar untuk memindai sebanyak mungkin area terlebih dahulu, dan kemudian meminta orang-orang di pangkalan untuk menganalisis gambar yang terdeteksi oleh radar dengan cermat. Singkatnya, baik garis depan maupun garis belakang bekerja lembur untuk menemukan kota bawah tanah yang disebutkan oleh orang tersebut. Namun mereka segera menyadari masalah serius, jangkauan deteksi. Saat ini, dari Istana Wuhan, sebuah mobil salju yang terisi penuh bahan bakar dapat menempuh jarak sekitar 600 hingga 700 km di tanah beku ini. Namun masalahnya adalah mereka perlu melakukan pengintaian di sepanjang jalan, sehingga mereka tidak dapat melaju terlalu cepat. Selain itu, kendaraan dan peralatan membutuhkan listrik dan pemanasan, yang akan meningkatkan konsumsi bahan bakar. Muatan penuh bahan bakar hanya dapat menempuh jarak sekitar 400 km. Namun, mereka juga harus menghitung jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk perjalanan pulang. Jika tidak, jika mereka kehabisan bahan bakar di tengah cuaca dingin yang membekukan, orang-orang di dalam mobil kemungkinan besar akan membeku sampai mati. Berdasarkan perhitungan ini, mereka harus memulai perjalanan pulang setiap kali berkendara lebih dari 200 km untuk memastikan mereka memiliki cukup bahan bakar. Namun, jika mereka kembali untuk mengisi bahan bakar dan kemudian kembali lagi, mereka akan membuang 200 km lagi dari perjalanan mereka. Untuk memastikan kemajuan eksplorasi, Kohei Kikuchi mengambil keputusan radikal. Ia mengoperasikan semua kendaraan salju lainnya di pangkalan, menugaskan setiap kendaraan eksplorasi sebuah kendaraan salju sebagai kendaraan pendukung untuk bolak-balik antar pangkalan guna mengangkut bahan bakar dan perbekalan, sehingga memastikan bahwa kendaraan salju eksplorasi tidak akan berbalik arah. Namun dalam kegilaannya, Kohei Kikuchi mengabaikan satu hal. Pangkalan mereka sudah kelebihan beban, persediaan langka dan cadangan bahan bakar hanya dapat memenuhi kebutuhan operasi skala kecil. Sekarang semua kendaraan bergerak dan mereka beroperasi dengan kapasitas tinggi, bolak-balik. Selain itu, mereka juga mengerahkan helikopter, sehingga tingkat konsumsi bahan bakar beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan desain. Ketika Charlie membangunkan Yeremia Yun dan Song Ruyu dan membawa mereka kembali ke Aurora, tim peneliti Jepang dari Istana Wuhan telah memasuki fase pencarian intensif. Di bawah cahaya Aurora, Charlie sekali lagi mengorbankan sebagian besar energi spiritual di tubuhnya untuk mendapatkan 16 segel tangan baru. Pada titik ini, Buddha Vairocana telah melakukan total 96 segel tangan. Logika dasar dari mudra tangan Buddha Vairocana juga sangat sederhana. Dengan setiap mudra tambahan, efek keseluruhannya meningkat. Dengan secara bertahap mengumpulkan mudra dengan cara ini, tidak lagi ada kendala hanya memiliki 16 mudra. Hal ini memberi Charlie kepercayaan diri yang sangat besar. Jika ada perkembangan lebih lanjut dalam mudra tangan Buddha Vairocana, maka ketika jumlah mudra mencapai 160, efisiensinya kemungkinan akan mencapai tingkat yang menakjubkan. Namun, Yeremia menyadari ada masalah di bawah aurora tersebut. Dia berkata kepada Charlie dengan ragu, "Tuan Wade, saya sudah mencoba segel tangan yang baru, tetapi sepertinya tidak berpengaruh." "Tidak berhasil?" tanya Charlie dengan heran. "Seharusnya tidak demikian. Aku sudah menggunakan 96 segel tangan, yang lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana mungkin tidak berhasil?" Yeremia Yun juga bingung dan berkata, "Aku memang telah menyelesaikan semua segel tangan, tetapi anehnya, energi spiritual dihasilkan ketika aku menyelesaikan 80 segel tangan pertama." Awalnya aku sedikit bingung, karena ketika aku beralih dari 16 segel tangan ke 32 segel tangan, selama segel tangan ke-17 dapat dihubungkan dengan kecepatan stabil, energi spiritual akan dihasilkan ketika segel tangan ke-32 berakhir dan kembali ke segel tangan pertama. Kupikir itu seharusnya siklus yang lengkap, tetapi barusan tampaknya 16 segel tangan terakhir tidak terhubung dengan 80 segel tangan pertama. Pada saat itu Song Ruyu juga membuka matanya dan berkata, "Tuan Wade, situasi saya sama seperti saudari Yun." "Itu sangat aneh." Charlie mengerutkan kening dan menganalisis. "Ketika aku menyelesaikan segel tangan ke-80, aku melakukan segel tangan ke-81 dengan kecepatan dan frekuensi normal. Energi spiritual dihasilkan setelah ke-96 segel tangan selesai, dan memang meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Mengapa itu tidak berhasil untukmu?" Yeremia Yun bertanya, "Mungkinkah tingkat kultivasi kita tidak mencukupi, sehingga kita hanya bisa melakukan 80 segel tangan pertama?" Song Ruyu menambahkan, "Atau mungkin stempel tangan itu sendiri juga terdaftar. Misalnya, 80 stempel tangan merupakan satu tingkatan, dan kita saat ini baru berada di tingkatan pertama?" Charlie berkata, "Apa yang kalian berdua katakan itu mungkin. Mari kita kembali dan coba lagi. Jika masih tidak berhasil, kalian harus melanjutkan pengasingan dan memperkuat 80 segel tangan pertama." Yeremia Yun mengangguk pelan dan bertanya kepadanya, "Apakah kita akan kembali sekarang?" "Baiklah." Charlie berdiri dan berkata kepada mereka berdua dan Maria Lin, "Ayo kita kembali."
Di bawah cahaya aurora, keempatnya berjalan kembali ke stasiun penelitian. Dalam kesunyian malam, Charlie tiba-tiba mendengar suara yang tidak biasa. Dia bergumam kepada dirinya sendiri. Aneh, mengapa terdengar suara mesin helikopter?